Pertarungan antara Roy dan kawan-kawan versus The Explorer masih terus berlangsung, dan suasananya makin lama makin intens. Dari awal sampai titik ini, Rising Voltaker seperti dipaksa bertahan tanpa henti. Serangan demi serangan datang terus, cepat, keras, dan nyaris nggak kasih mereka waktu buat mikir panjang. Mereka harus terus bergerak, membaca situasi dalam hitungan detik, sambil berharap ada celah kecil yang bisa dimanfaatkan buat menyerang balik. Tekanan itu makin terasa saat Glalie mengeluarkan Blizzard. Ini bukan sekedar serangan biasa, anginnya tajam dan suhunya ekstrim, dan dampaknya langsung kerasa. Tangan Saint Lucario langsung beku total, tertutup lapisan es tebal yang bikin dia nggak bisa gerakan tinjunya sama sekali. Buat Saint Lucario, ini jelas masalah besar, karena gaya bertarungnya sangat bergantung pada serangan jarak dekat. Tanpa tangannya itu, dia seperti kehilangan senjata utamanya. Di saat keadaan mulai terlihat buntu, Urto justru berhasil melihat sesuatu yang orang lain lewatkan. Dia nggak fokus ke masalahnya, tapi ke lingkungan sekitar. Dengan cepat, dia nyuruh Sable Eye menggunakan kristal di tubuhnya sebagai alat pantul. Blizzard yang tadinya jadi ancaman malah diarahkan ke bebatuan di sekitar area. Dalam sekejap, bebatuan itu tertutup es, berubah jadi permukaan reflektif yang bisa dimanfaatkan. Ini bukan cuma bertahan ya guys ya, tapi mulai membangun strategi. Prof Riet yang melihat langkah itu langsung nangkep maksudnya. Dia sadar ini bukan kebetulan, tapi setup buat serangan balik. Tanpa ragu, dia langsung kasih perintah ke Starmie untuk mulai mengumpulkan energi Psybeam. Tapi tentu saja, lawan gak bakal diam begitu aja. Glalie dan Aerodactyl langsung bergerak cepat buat menghentikan Starmie sebelum serangannya selesai. Disinilah Sable Eye benar-benar jadi kunci. Saat lawan mencoba menghindari Confuse Ray, mereka merasa aman karena sudah menghindar dari arah depan. Tapi mereka salah guys ya. Dengan memanfaatkan batu-batu es tadi, Sable Eye mentulkan cahaya Confuse Ray dari berbagai arah. Serangan itu jadi nggak terduga, datang dari sudut yang mustahil diantisipasi. Dalam sekejap, Glalie dan Aerodactyl kena efek Confuse. Gerakan mereka mulai kacau, timing mereka jadi berantakan. Itulah momen emas yang langsung dimanfaatkan. Starmie melepaskan Psybeam yang sudah penuh dengan energi tadi. Serangannya bukan cuma kuat, tapi juga presisi. Glalie langsung kena, sementara Aerodactyl yang mencoba menghindar dihantam dari sudut pantulan lewat kristal Sable Eye. Kombinasi mereka terasa rapi, setelah semuanya sudah dihitung dari awal. Sementara itu, di sisi lain, Roy masih harus menghadapi tekanan yang gak kalah beratnya. Saint Lucario masih dalam kondisi tangan beku, dan Medicham terus menekan tanpa memberikannya ruang. Tapi Roy gak kehilangan fokus. Dia tahu kekuatan Saint Lucario bukan cuma di fisik, tapi juga di auranya. Dengan tenang, dia menyuruh Saint Lucario memanfaatkan aura tersebut. Dalam wujud Mega Lucario Z-nya itu, dia mulai mengendalikan kepang rambut di kepalanya, menggantikan fungsi tangan yang masih belum pulih. Dengan cara itu tadi guys ya, Saint Lucario tetap bisa maju dan melancarkan close combat. Benturan dengan Zen Headbutt dari Medicham terjadi dengan keras, bikin area terasa bergetar. Es di tangan Saint Lucario retak dan akhirnya pecah. Begitu tangannya bebas, dia langsung bergerak tanpa ragu. Areal es dilepaskan dengan kecepatan yang tinggi, dan tepat di saat yang sama, Mega Evolution Medicham sudah habis. Pertahanannya turun drastis, dan serangan itu menghantam dengan efek yang jauh lebih besar. Di tengah situasi itu, reaksi Sanggo benar-benar di luar dugaan. Bukannya panik, dia malah tertawa guys ya. Bukan tawa biasa, tapi tawa seseorang yang benar-benar menikmati pertarungan. Dia merasa ini akhirnya seru. Bahkan Onyx yang biasanya kalem pun mengakui kalau pertarungan ini bikin adrenalinnya naik. Sanggo lalu berkata dengan jujur, kalau selama ini semua urusan Strong Spear dan hal-hal formal terasa kosong buat dia. Dia ingin sesuatu yang bikin hidup, sesuatu yang nyata guys ya. Dan karena itu, dia milih cara yang paling ekstrim. Sanggo pun nyuruh Glalie menggunakan self-destruct. Urto berpikir cepat dan mengandalkan logika dasar, bahwa Sable Eye sebagai Pokemon tipe hantu harusnya kebal terhadap serangan tipe normal. Namun Prof Riet juga melihat sesuatu yang gak dilihat oleh orang lain. Ada detail kecil yang berbahaya. Tanpa buang-buang waktu, dia nyuruh Starmie maju ke depan dengan Double Edge tepat sebelum ledakan itu terjadi. Dan benar saja ya guys ya,
Ledakan itu menghantam semuanya tanpa terkecuali. Setelah semuanya mereda, Prof. Riyad menjelaskan satu hal penting. Ability Mega Glalie adalah retrograde. Itu berarti semua serangan normal berubah jadi tipe S. Jadi self-destruct tadi bukan lagi serangan normal, tapi serangan tipe S. Dan itu cukup untuk menembus pertahanan Sable Eye. Di titik ini, Onyx akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini dia tahan. Dia sadar kalau penggunaan Strong Spear yang berlebihan sudah merusak hubungan mereka dengan Pokemon mereka sendiri. Ikatan yang seharusnya jadi sumber kekuatan malah jadi lemah. Bahkan Mega Evolution pun gak bisa digunakan secara maksimal tanpa kepercayaan. Dia bilang kalau dia sudah curiga sejak pertarungan melawan Ember. Dan sekarang semuanya terbukti. Dengan jujur, dia pun mengakui kekalahannya. Namun tidak dengan Agathe. Dia masih belum menyerah. Dia tetap menggunakan Strong Spear pada Medicham yang sudah hampir tumbang. Dia bersikeras kalau ini adalah keinginan Medicham, tapi Roy langsung bantah tanpa ragu. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang kalau Medicham gak butuh itu. Yang dia butuhkan adalah Agathe itu sendiri. Bukan kekuatan tambahan, tapi kepercayaan diri dari trainernya. Roy menegaskan kalau dia gak takut dengan kekuatan yang memaksa Pokemon bertarung sendirian. Karena dia dan Saint Lucario selalu bertarung sebagai satu tim. Pertarungan terakhir pun terjadi ya guys ya. Tapi kali ini auranya sangat berbeda. Saat mereka saling menyerang, Agathe mulai merasakan perubahan. Gerakan Medicham gak lagi kaku atau dipaksa-paksakan. Ada perasaan di dalamnya, ada keinginan yang begitu tulus. Tapi sebelum dia benar-benar memahami semuanya, Saint Lucario mendaratkan Ariel S untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Di momen itu, Agathe akhirnya benar-benar sadar. Dia melihat bukan cuma hasil, tapi perjalanan Medicham selama ini. Semua usaha, semua rasa, semua kesetiaan yang mungkin selama ini dia abaikan. Tanpa banyak kata, dia langsung meluk Medicham. Bukan sebagai alat lagi, tapi sebagai partner yang selama ini selalu ada di sisinya. Sementara itu, Liko dan kawan-kawan akhirnya sampai di lokasi, tempat di mana inti akuarium berada. Tapi tempat itu sudah jauh dari kata aman. Area di sekelilingnya sudah dipagari rapat oleh fasilitas milik The Explorer. Seolah-olah mereka memang sengaja mengisolasi kekuatan berbahaya itu dari dunia luar. Di tengah ketegangan itu, Amesio akhirnya muncul. Bukan hanya sendirian, dia datang bersama Zirconia, langsung bergabung dengan Liko dan yang lainnya. Mereka semua paham kalau situasinya sudah darurat. Di sisi lain, Spinel mengawasi semuanya dari jauh lewat kamera CCTV. Dia melihat pergerakan mereka, memahami niat mereka, dan tanpa ragu langsung mengaktifkan alat yang terhubung dengan inti akuarium. Dalam sekejap, kabut pink mulai menyebar lebih luas dan lebih ganas. Untungnya Terapagos langsung bergerak dengan cepat. Dengan kekuatannya, dia melindungi Liko dan lainnya dari kabut berbahaya itu. Tapi masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Pokemon liar di sekitar area nggak seberuntung mereka. Satu persatu mulai terpengaruh, mata mereka berubah menjadi liar, gerakan mereka nggak terkendali, dan akhirnya mereka mulai mengamuk. Situasi langsung berubah jadi kacau lagi ya guys ya. Namun Kapten Pikachu nggak tinggal diam. Dengan sigap, dia menerobos pagar pembatas buka jalan ke dalam area inti. Para agen The Explorer berjaga langsung mencoba menghentikan mereka. Tapi keadaan sudah terlalu kacau. Kabut akuarium yang makin tebal justru mulai mempengaruhi mereka juga. Memaksa mereka mundur karena gak mampu mengendalikan situasi. Melihat banyak Pokemon yang menderita, Liko dan teman-temannya langsung bertindak. Mereka bukan cuma datang untuk bertarung, tapi juga untuk menyelamatkan para Pokemon. Liko mengeluarkan Armaru, Han memanggil Sandslash, dan Amesio mengandalkan Shiny Zygarde. Mereka bergabung dengan Arcanine, Rhydon, dan Golduck, membentuk barisan untuk menahan dan menenangkan Pokemon liar yang mulai mengamuk. Tapi perlawanan itu nggak mudah juga ya guys ya. Jumlah Pokemon yang terpengaruh terus bertambah, dan kekuatan mereka juga meningkat karena pengaruh akuarium. Saat mereka mulai kewalahan, Zirk akhirnya mengingat sesuatu yang dia pelajari dari Nidotic. Dengan cepat, dia menyuruh Rhydon menggunakan Sandstorm. Badai pasir langsung menyelimuti area, membatasi pergerakan dan pandangan Pokemon liar. N dan Konya langsung menyesuaikan strategi. Sandslash menggunakan Sand Attack untuk makin memperburuk penglihatan lawan. Sementara Golduck memakai hipnosis untuk menidurkan Pokemon yang terlalu agresif. Di tengah semua itu, Liko mengambil keputusan yang berani. Dia tahu bertahan saja nggak akan cukup.
Dia lalu mengeluarkan Miskrada dan Haterene, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyembuhkan Pokemon yang sudah kelelahan dan melemah. Namun Spinel nggak tinggal dia melihat semua itu. Dia malah meningkatkan tekanan lagi. Alat pemicu inti akuarium diaktifkan lebih kuat, membuat kabut semakin tebal dan efeknya makin parah. Pokemon yang tadinya sudah mulai tenang kembali mengamuk, bahkan lebih brutal dari sebelumnya, seolah semua usaha mereka diulang dari awal lagi. Kalau alat itu nggak dihancurkan, semua usaha mereka bakalan sia-sia. Tanpa ragu, Kapten Pikachu langsung naik ke punggung Terapagos. Dengan perlindungan dari Terapagos, dia melesat ke depan, menembus serangan demi serangan, lalu mulai menghancurkan alat itu satu persatu dengan Volt Tackle. Di tengah aksi itu, serangan mendadak datang. Onix dan Gliscor menyerang dari arah yang nggak terduga, menghantam Aramaruk dan Arcanine sampai keduanya tumbang. Masalahnya belum selesai ya guys ya. Beberapa Pokemon yang mengamuk malah terbang tinggi ke udara, jauh di luar jangkauan serangan mereka. Situasinya mulai terlihat mustahil, tapi Amesio belum menyerah. Dengan penuh tekad, dia mengangkat Zygarde Cube dan memohon bantuan. Sel-sel Zygarde yang selama ini dia kumpulkan mulai bereaksi. Ditambah lagi dengan sel-sel yang tersebar di seluruh Aqua, semuanya berkumpul menjadi satu. Cahaya besar muncul, dan dari situ, Shiny Zygarde berubah ke bentuk Complete Form. Shiny Zygarde 100% ya guys ya. Wujudnya jauh lebih besar, lebih kuat, dan juga bisa terbang tinggi ke langit-langit. Dengan kekuatan barunya itu, Shiny Zygarde langsung naik ke udara dan mulai menenangkan Pokemon tipe terbang yang mengamuk. Satu persatu mereka pun berhasil dikendalikan. Di saat yang sama, Kapten Pikachu akhirnya berhasil menghancurkan semua alat pemicu. Tanpa gangguan itu, Terapagos bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya untuk memurnikan kabut Aquarium. Kabut pink pun perlahan-lahan mulai menghilang. Pokemon liar perlahan kembali sadar juga. Kekacauan yang tadi terasa nggak terkendali akhirnya mulai mereda. Setelah semuanya tenang, Shiny Zygarde kembali ke bentuk 10% dan menyebarkan sel-selnya untuk membantu memindahkan Pokemon yang sudah pulih ke tempat yang aman. Zirconia ikut membantu, memastikan semuanya benar-benar terkendali. Tak lama kemudian, satu persatu anggota lainnya datang. Racing Voltaker akhirnya berkumpul di satu titik yang sama. Semua pahlawan kini bersatu di satu tempat, siap menghadapi langkah berikutnya. Dan di saat itu, Spinel akhirnya muncul. Dia terlihat santai, bahkan seperti menikmati semua yang terjadi. Di sisi lain, dampak Aquarium ternyata sudah menyebar sampai ke kota, membuat warga lokal panik. Tanpa tahu kebenarannya, mereka langsung menyalahkan Racing Voltaker sebagai penyebab semua ini. Tapi situasi berubah drastis ketika dari langit turun sosok yang nggak terduga. McTG muncul ya guys ya. Dengan cara yang sederhana tapi tulus, dia menenangkan Pokemon hanya dengan pelukan. Sementara Molly fokus menyembuhkan Pokemon yang terkena dampak. Murdoch mengarahkan Pokemon yang masih sehat untuk menjauh dari kabut. Ori yang membantu warga, meminta mereka membawa Pokemon yang terdampak ke kapal untuk dirawat. Melihat semua usaha itu, perlahan warga mulai sadar. Mereka mulai mengerti kalau Racing Voltaker bukanlah musuh. Justru mereka lah yang berusaha menyelamatkan semuanya. Setelahnya, Pokemon Six Heroes menampakkan diri mereka. Dengan berkumpulnya seluruh Pokemon yang dibutuhkan, berarti 18 teratype Pokemon kini sudah lengkap. Dan di tengah semua itu, Liko melangkah maju dan mengatakan satu hal yang penting. Inilah saatnya untuk menghancurkan Aquarium.